kasih lihat ini perjanjian lama. Loh, ini kan Torah, ini kan tanah. Torahnya dia ketubin. Kau curi. Orang Kristen curi, dicuri. Nah, lalu kembali lagi ke banyak menggunakan istilah Kristen. Aduh, Bagi yang belum tahu, iya, ini mencuri dari mana? Mencuri dari kitabnya orang Yahudi. iya, tanah. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seperti biasanya sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membacak Taurat Yahudi. Itu tidak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus itu orang Yahudi. 12 muridnya juga Yahudi. Lah 70 murid itu kebanyakan Yahudi diaspora. Nah sekarang bandingkan. Ketika gereja perdana, karena saya sengaja kisahkan ini untuk apa? Gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu saudara-saudara dibagi dalam 2 kelompok sebetulnya. Kelompok yang pertama itu gereja Nosrim, pusatnya di Yerusalem, dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus. Yakobus Yaakov Hasadik, Yakub yang adil, Yakub si adil. Apa yang diperlakukan ya hukum Musa tadi. Maka jangan kemudian Anda pikirkan kira-kira Petrus, Yakobus itu kira-kira makan saksang, itu tidak mungkin itu. Jangan hanya karena orang Batak suka makan saksang, terus kemudian cari teman. Ada yang Batak ya? Iya kan? Banyak tuh. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kedua, untuk pertama kali murid Yesus disebut Kristen itu di mana? Di Antioquia. Di Antioquia itulah yang disebut orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Yesus. Satunya mengenal Torah, satunya tidak mengenal Torah. Lalu bagaimana mereka hidup dalam satu persekutuan? Nyaris terjadi gap di gereja mula-mula itu. Karena apa? Banyak orang-orang Parisi yang menjadi percaya. Anda ingat pada abad pertama itu, orang Yahudi terdiri dari 3 aliran. Saduki, yang kedua Eseni. Eseni itu tidak sempat muncul di publik zaman Yesus karena mereka sejak tahun 152 sebelum Masehi sudah meninggalkan kota Yerusalem, membawa para pengikutnya dan mendirikan komunitas baru di Qumran yang meninggalkan bagi kita The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati. Nah kemudian yang ketiga Parisi. Orang-orang Parisi itu adalah para penafsir Taurat. Semua ini saudara satu Torah. Orang-orang yang paling kuno Israel yang pertama memisahkan diri, itu Samaria. Samaria itu menolak kekudusan kota suci Yerusalem. Kenapa? Kelompok yang di sebelah utara. Ini kalau kita ngomong sejarah Israel, ini banyak orang tuh gak suka sama saya karena itu. Saya bilang kalau semua ngomong ayat, saya ngomong ayat. Ya kalau percaya, kalau tidak. Semua ngomong wahyu. Yang tidak percaya itu Wahyudi kan. Benar tidak? Maka saya bilang begini, sudahlah. Kalau kamu ngomong wahyu, satunya ngomong Wahyudi, satunya ngomong Wahyu Siombing, tidak selesai-selesai. Karena nabi-nabi ini adalah tokoh sejarah. Kenapa kita tidak lihat sejarah? Maka saya sampaikan, itu yang banyak orang tidak suka sama saya. Kemudian saya dianggap ini antek-anteknya Yahudi. Saya diem aja lah. Mau saya ngomong sebenarnya seperti apa? Saya bilang, prasasti pertama di luar Alkitab yang merujuk nama Israel itu tahun 1205 sebelum Masehi. Anda bisa lihat di Museum Nasional Mesir di Kairo. Namanya dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I. Jadi itu pasca Eksodus. Ketika bangsa Israel sudah Eksodus ya, mungkin di zaman hakim-hakim itu.
Mereka menulis menunjukkan kemenangan militer bangsa Mesir atas bangsa-bangsa tetangga. Lalu mereka menulis dalam prasasti itu, Yasir il-Fikat ben Perafet. Israel sudah binasa. Keturunannya tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi di Mesir. Masuklah di zaman Yosua. Ya, setelah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman Yosua itu terjadi pembagian tanah pusaka pada 12 suku Israel. Nah, setelah zaman hakim-hakim lewat, bangsa ini minta raja. Lalu Tuhan memberi raja. Siapa yang pertama? Saul. Saul itu berkuasa kira-kira tahun 1050 sebelum Masehi sampai 1010 sebelum Masehi. Setelah itu digantikan oleh Raja Daud 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Setelah Raja Daud, Salomo 970 sampai 930 sebelum Masehi. Lalu karena dosa-dosa Salomo itu, Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami disintegrasi. Yang di sebelah utara itu diikuti 10 suku, yang di sebelah selatan hanya 2 suku saja, yang paling dominan Yehuda. Maka muncul kata-kata Yehudim, karena yang paling menonjol suku Yehuda. Yang di sebelah utara ini, dari tahun 930 sampai tahun 722 ketika mereka dikalahkan oleh Asyur. Waktu dikalahkan oleh Asyur itu, untuk mengurangi potensi pemberontakan terhadap negeri yang menjajahnya, maka rakyatnya itu dicampur dengan 5 suku, Babel, Hamad, Kuta, Awa, Sefarwaim. Nanti muncullah kelompok yang namanya Samaria. Orang Samaria sendiri itu munculnya dari Semer, di mana satu bukit dibeli untuk ibu kotanya kerajaan Israel Utara. Tapi bagi orang Samaria, kami ini Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu orang Eseni tadi mengaku diri, yang lari ke Qumran tadi mengaku diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa? Pelaku Taurat. Sementara orang Saduki hanya Taurat. Bagi Parisi, penafsir Taurat. Nanti di antara 3 kelompok ini muncul orang-orang Yehudim yang menjadi pengikut Yeshua HaMasyiah di Yerusalem, yang menegaskan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Sof HaTorah, yaitu penggenap Taurat. Semua kelompok ini adalah saudara satu Taurat, tapi tafsirannya beda-beda. Makanya jangan ada yang ngomong lagi, Kristen membajak Taurat Yahudi. Itu tidak ngerti sejarah. Wong Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Armenia, Yesus bukan orang Mesir, Yesus bukan orang Yunani, tapi Yesus itu orang Yahudi. 12 muridnya juga Yahudi. Lah 70 murid itu kebanyakan Yahudi diaspora. Maka di dalam Alkitab, dari 2 kelompok tadi, ada pengikut Yesus yang dari kalangan Yahudi di Yerusalem, dari kalangan non-Yahudi yang ada di Antioquia. Dari yang Yahudi itu terbagi 2 lagi, yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, Heleniston. Itu siapa? Orang-orang Yahudi yang kebanyakan ada di Alexandria, ada di Siprus. Mereka ini bahasa ibunya Yunani, tetapi bukan bahasa Yunaninya Plato. Bahasa Yunani Koine itu bahasa Yunani internasional, cita rasanya tetap Yahudi. Hanya bahasanya, karena bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Dan yang kedua, orang Ibrani. Orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik, yang tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya orang-orang Parisi ini, kalau Anda baca sejarah ya, baik sejarah gereja mula-mula, misalnya yang ditulis oleh Epifanius dari Salamis, atau yang ditulis oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Josephus itu mencatat luar biasa. Pertama apa?
Alkitab sendiri malah tidak mencatat kemartiran Rasul Yakobus. Mengapa? Karena Rasul Yakobus belum wafat, Alkitab sudah ditulis. Kisah Rasul sudah selesai ditulis. Yang merekam kematian soko guru gereja di Yerusalem untuk orang-orang Jewish yang percaya Mesias, yaitu orang-orang Nosrim, Nisarim, pengikut Yesua dari Nazaret, itu ditulis oleh Yosefus. Bagaimana kejadiannya? Kalau direkonstruksi kira-kira seperti ini. Ya, ini saya bicara sumber di luar Kristen loh. Jadi objektif ini, karena yang ngomong kan bukan orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya karena pembelaan Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Kira-kira seperti itu. Dan Alkitab cocok di Sapa Rasul mengatakan banyak orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Ini panen jiwa karena banyak anak-anak Abraham dari Israel itu yang menjadi pengikut Yesua. Hanya ada eksesnya, kan semua itu kan mesti ada negatif positifnya toh. Mayoritas bisa menjadi percaya. Tapi orang-orang Farisi itu membawa cara pandangnya yang legalistik ke gereja. Dengan cara apa? Rasul-rasul yang lain tidak keberatan kalau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi memakai hukum Yahudi. Karena itu hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi untuk orang yang bukan Yahudi tidak boleh dipaksa untuk menjadi ikut hukum Yahudi. Karena menurut para rabi sendiri yang non-Yahudi boleh mengikuti hukum Nuh. Sampai hari ini di Israel berlaku. Nah saudara-saudara, orang-orang Farisi itu maunya orang-orang pengikut Yesus yang dari kalangan non-Yahudi harus sunat dan mengikuti hukum Musa. Mengikuti taryak misfot Muse tadi di kemudian hari yang rumusannya seperti itu. Ini menimbulkan kegaduhan di gereja mula-mula tadi. Akhirnya kan Yakobus tahun 62 Masehi itu kan dibunuh atas desakan ya imam besar saat itu dari Saduki. Jadi tidak semua orang Yahudi bersalah. Ya karena orang-orang Farisi yang baik masih banyak. Nikodemus Farisi misalnya. Ya, banyak sekali. Kemudian saudara-saudara apa yang terjadi? Ketika dua jemaat ini nyaris pecah. Lalu para rasul itu bersidang di Yerusalem. Itulah yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15. Maka apa yang disampaikan oleh para rasul? Pertama menghadapi kecenderungan ekstrim kaum Farisi ini. Orang Farisi itu dulu punya rekam jejak sejarah yang dikritik oleh Yesus. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena kamu menjelajah daratan dan mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu, penganut agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Konteksnya apa itu? Pada masa sebelum Kristus, orang-orang Farisi ini kalah bersaing dengan orang Saduki dalam soal penguasaan aset bait suci. Ini soal uang lagi ini. Persembahan-persembahan itu masuk ke kaum aristokrat yang namanya kaum Saduki ini. Akibatnya orang Farisi nggak kebagian apa-apa. Makanya dia bikin meja-meja money changer, uang korban. Kalau di luar itu harga kambing satu itu misalnya 100 sikal, dia jual menjadi 300 sikal. Kira-kira seperti itu. Dan persembahan ke bait Allah harus uang sikal. Kalau dinar harus ditukar ke sikal dulu, di situ ada money changer. Ya kira-kira seperti itu. Tapi lebih daripada itu apa? Dia memproselitkan, meyahudikan orang-orang bukan Yahudi dengan motivasi yang tidak tulus. Bukan karena jiwa-jiwa mereka, tapi supaya persembahan mereka masuk ke kantongnya Farisi, tidak masuk ke bait suci. Itu yang terjadi. Tapi luar biasanya, yang menjadi sasaran dari proselitisme ini adalah orang-orang Edom, termasuk keluarga Herodes Agung. Ini kalau baca Alkitab dengan setting sejarah, clear sekali loh.
Herodes Agung itu anaknya Antipater. Antipater bapaknya itu adalah keturunan Edom, berarti keturunan Esau. Ibunya itu keturunan Nebayot dari suku Nabatean, itu keturunan Ismail. Jadi secara ras sebetulnya Herodes Agung itu orang Arab, orang Edom dan orang Nabatean. Ketika Roma menaklukkan wilayah jajahan yang nanti disebut Yudea pada tahun 68 sebelum Masehi, berikutnya untuk menentramkan negara jajahan baru ini, diangkatlah Herodes Agung sebagai raja Yahudi. Dia makanya mengambil hati orang Yahudi dengan membuat bait suci lebih megah pada zamannya tahun 37 sebelum Masehi. Tapi dia ini orang juga menjadi sangat-sangat takut kalau ada raja Yahudi yang akan lahir. Makanya ketika mendengar pengumuman orang Majus bahwa raja Yahudi telah lahir, diinstruksikan agar anak-anak di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Berarti Yesus waktu itu usianya di bawah 2 tahun. Hanya kita seringkali dikaburkan drama Natal, orang Majus datang bersama para gembala. Padahal waktu orang Majus datang, itu Yesus sudah umur di bawah 2 tahun. Ini kronologi sejarahnya, saudara-saudara. Maka kemudian dikatakan, oke, sekarang kasih ini dulu. Petrus sebagai yang paling senior di antara para rasul. Petrus menekankan, nenek moyang kita juga tidak bisa menanggung hukum ini. Kenapa kita harus memaksakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kemudian kasih itu kepada Barnabas dan Paulus yang baru bertobat untuk menyampaikan bagaimana ternyata Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa goyim, orang-orang bukan Yahudi, mujizat tetap terjadi. Lalu setelah itu diserahkan kepada tuan rumah. Kan Yerusalem tuan rumahnya Yakobus. Apa yang dilakukan Yakobus dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan kemudian 28. Mereka harus menulis surat kepada jemaat di Antioquia agar orang-orang yang bukan Yahudi hendaknya menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Apabila melakukan semua ini, engkau orang baik. Engkau sudah menjadi baik itu hasede umot haolam. Bahwa orang-orang non-Yahudi yang melakukan hukum Nuh itu sudah dianggap orang-orang non-Yahudi yang saleh. Hanya bedanya kalau menurut Talmud dibagi menjadi 7, di Kisah Rasul dibagi menjadi 4. Lah, penyembahan berhala itu disatukan dengan Kelilat Hasem. Larangan menyembah ilah-ilah lain disatukan dengan larangan untuk menghujat Tuhan. Kemudian darah dan pembunuhan itu artinya apa? Makan darah itu artinya simbol daripada kita peduli pada kemanusiaan, pada nyawa, dijadikan satu dengan pembunuhan. Jadi 7 menjadi 4, tapi itu hukum Nuh. Saudara bisa membaca ensiklopedia Judaika yang menceritakan bahwa kebijakan rasul-rasul dalam kekristenan ini mencerminkan pelaksanaan hukum Nuh di kalangan orang-orang bukan Yahudi.